Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, welcome home. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Shekinah Ministry Indonesia, rumah Tuhan dan rumah dari keluarga besar kita. Saya percaya bahwa pada hari ini kita semua dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun, dan dalam pemeliharaan Tuhan dengan sangat-sangat layak. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihi kita dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, termasuk saat ini juga di rumah kita masing-masing. Dan pada minggu ini juga kita merayakan hari yang sangat istimewa pada tanggal 17 kemarin, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun merdeka. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita dan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara berpakaian yang rapi, duduk yang sopan, matikan semua suara dan notifikasi yang ada di handphone yang dapat mengganggu konsentrasi, serta ajak semua anggota keluarga untuk dapat beribadah bersama-sama. Kita akan mulai dengan sesi pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh tim Praise and Worship. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita beribadah. Mari sama-sama kita bersatu di dalam ibadah, penyembahan dan pujian. Kita berikan yang terbaik. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Woo! Jiwa
Siang hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam bersama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melangkah bersama-Mu, karena kami menyembah Tuhan yang sempurna. Kau melangkah ya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berjalan bersama-Mu lebih lagi, tinggal dekat-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh indah Tuhan. Kau amat indah di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan tuntun kami Tuhan. Tuhan tuntun hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Karena kami menyembah Engkau sebagai Tuhan yang sempurna. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa setiap kami Tuhan boleh selalu ada dalam rancangan dan rancangan-Mu Tuhan. Bahwa kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan dengan iman-Mu, katakan
Yesus Tuhan, Hosana, Hosana. Kerajaanmu dinyatakan, kebenaranmu dinyatakan. Haleluya. Ya Rabba Shikarara ya Ramo. Ya Rabba 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 Shikarara ya Ramo. Ya Rabba Serebe Makarara ya Ramo. Oh, mengalir Tuhan, bawa kami naik lagi dalam Tuhan. Ya Rabba Shikarara ya Ramo. Ya Rabba Shikarara ya Ramo. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kami selalu ada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang kami sembah, dan Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami semakin hari Tuhan, anak-anak-Mu boleh semakin berharap dengan Engkau, terus mengandalkan Engkau Bapa. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan, ke setiap hidup kami, keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dan lawatan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Sebentar kami mau masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, tutup bungkus Tuhan, biar Engkau sendiri yang campur tangan, dan firman yang diberikan Tuhan dapat bertumbuh Tuhan di dalam kami. Terima kasih Yesus. Urapi ya Tuhan yang membawakan firman Tuhan, kalau urapi lebih lagi dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you Lord. God bless you. Wow, sungguh luar biasa dahsyat pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Saya percaya virus COVID dan segala yang jahat pasti sudah lari terbirit-birit tadi. Terima kasih banyak kepada tim Praise and Worship untuk pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi firman yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelumnya, mari kita angkat Alkitab atau gadget kita yang ada Alkitabnya dan kita akan lakukan Bible Prophetic bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya. Mari kita bersama-sama menerima dan menikmati firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan, dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas saudara-saudara semua. Pagi ini saudara-saudara kita akan masuk ke minggu keempat dari renungan kita yang berjudul Beautiful. Dan pagi ini saya akan bahas pasal 1, 2, 3, dan 4. Dan dalam waktu 35 menit ini saya akan coba untuk saudara-saudara mendapatkan pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Ya, untuk itu mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa, minta penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baik. Kami dapat bersama-sama berkumpul dan kami minta penyertaan Tuhan, tuntunan Roh Kudus atas pagi ini. Kita semua mendapatkan berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini, dan saya percaya semua mendapatkan berkat yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, mari teman-teman kita sama-sama masuk ke pasal 1.
di mana kita melihat bahwa kehidupan satu keluarga yang bernama Elimelek ini, mereka pindah dari Bethlehem pergi ke Moab. Jadi perut ini dimulai dengan cerita tragedi seorang bernama Elimelek pindah dari Bethlehem ke Moab karena terjadi bencana kelaparan di Israel. Kita perhatikan di sini bahwa Elimelek membawa keluarganya dari Bethlehem pindah ke Moab. Elimelek adalah orang Israel, orang pilihan Tuhan, pindah dari Israel, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Khususnya dari Bethlehem, tepatnya dari Bethlehem yang artinya juga adalah rumah roti. Elimelek membawa keluarganya pindah ke Moab. Asal mula Moab, kalau kita tahu saudara-saudara, kita bisa baca di Kejadian pasal 19, di mana anak perempuan Lot bersetubuh dengan Lot, dan anak hasil hubungan itu diberi nama Moab. Itulah asal mula Moab. Di Moab, di sana juga adalah penduduknya menyembah berhala, saudara-saudara. Di Bilangan pasal 25, di mana perempuan-perempuan Moab membujuk orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Tuhan murka, 24.000 orang Israel mati kena tulah. Sejarah hubungan antara orang Israel dan orang Moab juga enggak bagus, ya. Dan ke Moab lah Elimelek membawa keluarganya pindah ke sana. Pindah ke tanah yang terkutuk dengan penuh penyembahan berhala. Akhirnya Elimelek mati, saudara-saudara. Namun Naomi kehilangan suami. Enggak lama setelah itu 2 anaknya menikah dengan perempuan Moab. Coba saudara bayangkan perasaan Naomi saat itu. Suami meninggal, dan sekarang 2 anaknya menikah dengan perempuan Moab. Seperti apa? Ya, malah Naomi juga tahu sejarah perempuan Moab itu seperti apa. Tapi sekarang dia mendapatkan mantu orang Moab. Dan akhirnya saudara-saudara, kedua anaknya juga meninggal. Dia kehilangan kedua anaknya. Rut pasal 1, kita perhatikan Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di sini kita lihat saudara-saudara. Di sini kejadian-kejadian yang boleh dibilang tragedi ya saudara-saudara ya. Ada kelaparan, kematian, kehilangan keluarga, kehilangan harta, dan yang pasti juga adalah kehilangan keturunan. 10 tahun yang penuh dengan penderitaan, yang sepertinya gak ada harapan. Dalam kesusahan, kematian, kehilangan, tidak ada harapan. Tapi kita perhatikan di sini saudara-saudara ya. Kita perhatikan di ayat ke-6. Di ayat 6 ini, nama Tuhan pertama kali muncul di kitab Rut. Dan saudara-saudara lihat, ada nama Tuhan. Di situ kita lihat berarti ada harapan. Di Rut pasal 1 ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita lihat ada pemeliharaan Tuhan di sini, saudara-saudara. Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan gak pernah meninggalkan kita umatnya. Tuhan memperhatikan setiap kita. Dan setelah itu, Naomi mendengar bahwa di Bethlehem kelaparan sudah lewat. Naomi kembali ke Bethlehem bersama kedua menantunya. Dalam perjalanan ke Bethlehem, Naomi ditemani Rut, sedangkan Orpa kembali ke Moab. Rut, saudara-saudara, perempuan Moab, dari bangsa penyembah berhala, memilih untuk percaya Tuhan. Di Rut pasal 1 ayat 16 dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Rut memilih ikut Naomi, saudara-saudara. Keputusan Rut ini untuk ikut Naomi boleh dibilang gak masuk akal. Ya, karena Naomi itu janda yang sudah miskin. Dan Rut juga harus meninggalkan keluarganya, kebiasaannya, kenyamanannya. Pergi ke Bethlehem, daerah asing buat Rut. Saudara-saudara sekalian, iman semacam ini adalah iman seperti iman Abraham, saudara-saudara. Ketika dia dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang ditujukan Tuhan. Dan kita lihat seterusnya, saudara-saudara, sampai di Bethlehem Naomi melihat Tuhan, bahwa Tuhan membiarkan dia mengalami penderitaan yang pahit ini. Ini yang Naomi katakan kepada para perempuan Bethlehem yang waktu itu menyambut dia. Ayat 20 dan 21. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara-saudara perhatikan di ayat ini, di kedua ayat ini saudara-saudara, kalau kita lihat kesan kita tentang Naomi mungkin kita lihat nggak terlalu positif, ya. Tapi kita perlu bayangkan apa yang dia alami.
kematian suaminya, anak-anaknya kawin dengan perempuan Moab, dan akhirnya anaknya juga kehilangan, ya. Akhirnya 2 anaknya mati, nggak ada keturunan buat dia, ya. Dia benar-benar terluka. Dan perhatikan juga di sini, saudara-saudara, di ayat ini tidak ditulis sama sekali kalau Naomi berbuat dosa yang membuat dia mengalami semua ini. Dia hanya nurut ikut suaminya, pindah, dia urus anak-anak dan menantunya selama di Moab. Jelas kita lihat dia nggak sempurna. Kalau kita perhatikan ini, kejadian ini mirip dengan Ayub, penderitaan yang kelihatannya nggak ada alasannya gitu, ya. Sampai membuat Naomi bertanya kenapa gitu, ya. Sampai dia mau disebut dirinya marah, pahit. Tapi ini kenyataan yang jujur, ya. Apa yang dikatakan Naomi ini jujur. Memang kenyataannya seperti itu. Apa saudara-saudara pernah merasa seperti itu? Apa saudara-saudara pernah merasa bahwa enggak ada lagi pemeliharaan Tuhan lagi? Apa saudara pernah merasa penderitaan saudara terlalu berat? Ini adalah wanita yang dengan hati luka, saudara-saudara. Saya rasa banyak di antara kita, orang Kristen, pernah mengalami hal seperti ini. Apa yang dikatakan Naomi ini sebenarnya pengakuan Naomi bahwa dia melihat Tuhan Maha Kuasa. Karena di 2 ayat itu, 4 kali nama Tuhan disebut. 2 kali yang dibilang yang Maha Kuasa, dan yang 2 kali adalah Tuhan. Jadi 4 kali nama Tuhan disebut dalam 2 ayat itu. Dan Naomi tahu, ini pengakuan Naomi bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dia berkuasa di dalam semua penderitaan yang dialami. Tapi Naomi belum tahu bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah untuk memulangkan dia, membawa dia kembali kepada Tuhan. 10 tahun, saudara-saudara, 10 tahun lalu dia dan keluarganya pergi. Ikut suaminya meninggalkan tanah Israel. Tanah yang telah dijanjikan Tuhan untuk memelihara umatnya. Meninggalkan tanah perjanjian itu artinya meragukan janji Tuhan. Sama dengan meragukan janji Tuhan. Ya, dia berangkat dengan tangan yang penuh, dengan harta, masa depan, harapan, ya. Tapi kemudian terjadi kematian, penderitaan, dan ia kembali ke Bethlehem, ke tanah perjanjian, meski harus dengan tangan yang kosong. Jadi janda, nggak ada anak yang bisa terusin keturunan dia, ya, nggak ada lagi harapan. Kita pun pernah seperti ini, saudara-saudara, ketika menghadapi persoalan, kita nggak mencari Tuhan, tapi kita justru mencari pertolongan di tempat lain dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita sadari ternyata cara berpikir kita ini menggantikan kedudukan Tuhan. Ya, untuk itu saudara-saudara, di pasal 1 ini kita belajar bahwa kadang-kadang hubungan kita sama Tuhan baik, ya, hati kita juga kita merasa benar, tapi sampai pada suatu saat di mana penderitaan itu membuat kita sadar bahwa kita tahu siapa diri kita sebenarnya, dan kita diproses, dan komitmen kita dengan Tuhan itu diperbaharui di situ. Di akhir pasal 1 ini kita lihat ada harapan yang Tuhan berikan. Ya, di pasal 21 tadi kita lihat, di pasal 22 dikatakan bahwa panen dimulai, ya. Dan kita lihat saudara-saudara, di akhir pasal 1 ini kita lihat ada harapan dengan panen yang Tuhan mulai. Naomi nggak tahu apa yang di depannya. Dia kembali dengan mengatakan aku kosong, tetapi dia tidak tahu bahwa berdiri di sampingnya itu ada Ruth yang adalah berkat penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk dia. Ya, jadi saudara-saudara, di pasal 1 ini kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada 2 tanah yang berbeda, saudara-saudara. Tanah perjanjian yaitu Israel, tanah penyembahan berhala yaitu Moab. Dan kita lihat juga ada 2 wanita dengan respon yang berbeda. Naomi yang terluka, yang sedih, dan Ruth yang setia dan rendah hati. Ada 2 hal juga yang mereka butuhkan, saudara-saudara. Mereka butuh makanan. Dan yang kedua adalah mereka butuh keluarga. Mereka berdua janda, nggak ada anak yang bisa meneruskan keturunan mereka. Menurut orang Israel pada waktu itu, kalau wanita nggak punya anak itu artinya orang yang terbuang, orang yang nggak dihormati, yang terkutuk. Ya. Dan kita juga lihat ada 2 karakter Tuhan di sini. Tuhan berkuasa, ayat 20 dan 21. Di ayat ini Naomi tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk memberi dan berkuasa untuk mengambil kembali. Seperti apa yang dikatakan Ayub di Ayub 27 ayat 2. Ya, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil kembali. Yang kedua, Tuhan merencanakan yang terbaik. Karakter Tuhan yang kedua, Tuhan merencanakan yang terbaik. Di ayat 22, saudara-saudara.
Di ayat 22 ini dikatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan musim menuai jelai, saudara-saudara. Di ayat terakhir ini kita melihat bahwa Tuhan sudah sediakan keperluan Naomi, keperluan Rut tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan jauh, enggak melakukan sesuatu dalam kesusahan kita. Kenapa Tuhan enggak angkat ini COVID-19 yang udah banyak makan korban, banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, sepertinya hidup enggak bebas, saudara. Kenapa Tuhan enggak angkat ini supaya semua balik normal kembali? Sampai di sini saudara-saudara, saya mau saudara-saudara perhatikan kitab Rut ini dan belajar. Kita anak-anak Tuhan, kita adalah Rut yang mau setia, rendah hati, berserah penuh dan percaya meskipun kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang kita tahu, Tuhan kita itu Allah yang maha kuasa. Ada rencana yang terbaik untuk kita semua. Pelajaran dari Rut 1 ini yang kita dapat adalah Tuhan menggunakan penderitaan kita untuk mencapai tujuannya. Tuhan menyediakan bagi umatnya bahkan di tengah kesusahan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Rut percaya Tuhan Allah Israel sebagai Allahnya. Artinya, komitmen kepada Tuhan harus jadi hal yang utama dalam hidup kita. Mari kita masuk ke Rut pasal 2, saudara-saudara. Di Rut pasal 2, di ayat 1 dikatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Nama yang pertama kali muncul di pasal 2 adalah Boas, saudara-saudara. Dikatakan Boas berasal dari kaum Elimelek. Dikatakan juga bahwa Boas seorang yang kaya raya. Menurut tradisi Israel sebagai individual, kita adalah bagian dari family, saudara-saudara. Dan family adalah bagian dari clan, dari marga. Dan clan adalah bagian dari suku atau tribe. Jadi ada individual, ada family, ada clan, dan ada tribe. Dan di masyarakat Israel, clan level ini yang paling penting. Ini penting karena kalau saudara adalah bagian dari clan itu, saudara punya tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi wanita dari istri saudara, istri dari brother saudara, kakak atau adik saudara. Kalau anak atau adik kakak saudara itu meninggal, tanpa anak, saudara harus mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan dari adik atau kakak saudara itu, ya. Jadi di pasal 2 ini kita lihat bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan apa yang Rut dan Naomi butuhkan. Pada waktu musim menuai jelai, artinya tersedia makanan untuk mereka. Dan juga Tuhan sudah siapkan orang yang akan menolong mereka. Saudara-saudara perhatikan di sini, di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan sudah buat hukum atau sistem kesejahteraan untuk umat Israel. Tuhan memerintahkan agar pemilik tanah harus membiarkan sebagian kecil dari tanah mereka, hasil panen mereka untuk tidak dipanen. Supaya orang-orang miskin dapat pergi dan mengumpulkan jelai, mengumpulkan gadum, ya. Untuk itu bisa dilihat di Imamat 19 ayat 9-10. Ini untuk orang-orang miskin supaya mereka bisa makan. Ini bukan cara untuk orang miskin jadi kaya, enggak. Tapi ini cara untuk mendapatkan makanan, untuk dimakan. Dan cara ini, saudara-saudara, dengan cara ini, mereka yang membutuhkan harus bekerja untuk bisa makan. Dan cara ini memastikan bahwa hanya orang yang mau bekerja keras dan rajin yang bisa dapat makan. Ya, jadi sistem yang Tuhan terapkan ini sebenarnya lebih baik dari sistem kesejahteraan yang ada di dunia saat ini. Karena ada sistem kesejahteraan di dunia ini yang bikin orang malas, saudara-saudara. Ya, nggak mau kerja, hanya duduk dan terima uang dari pemerintah. Tapi dengan sistem ini, kamu mau makan, kamu harus kerja. Pergi ke ladang dan memungut jelai. Dan untuk para pemilik ladang pun, sistem ini nggak memberikan beban buat mereka. Karena sistem ini mudah diterapkan. Yang harus mereka lakukan hanyalah meninggalkan beberapa tanaman di tanah yang kosong sedikit yang untuk dipungut oleh orang-orang miskin, ya. Tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Ada beberapa pemilik yang nggak mau berbagi apa yang mereka tanam dan mereka berusaha untuk menuai semuanya. Ya, mereka nggak patuh dengan hukum. Ini sifat egois, ya, nggak murah hati, saudara-saudara. Tuhan ingin kita bermurah hati dengan apa yang kita miliki. Di seluruh Alkitab kita lihat bahwa Tuhan peduli.
dengan orang miskin. Dan dia juga mau kita lakukan hal yang sama. Ya, nggak ada yang memaksa kita untuk berbagi atau bermurah hati. Ini adalah pilihan, saudara-saudara. Ya, kita memiliki pilihan untuk menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita jadi berkat buat orang lain. Ya, dan kembali lagi ke Rut, saudara-saudara. Rut bersedia untuk memungut jelai. Dari sini kita melihat karakternya Rut, bahwa dia rajin, dia bersedia bekerja keras untuk memberi makan dirinya dan juga Naomi mertuanya. Dan gak mengharapkan bantuan dari orang lain. Ya, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Mungkin ada orang yang berkata, enggak lah, gua miskin, gua gengsi. Gua gak mau pergi ke luar sana mungut bekas makanan orang, lebih baik gua mati deh. Ya, enggak. Ya, Rut enggak seperti itu. Rut enggak peduli. Ya, Rut enggak peduli. Dia enggak peduli orang lain tahu kalau dia itu susah. Dia enggak gengsi, saudara-saudara. Ya, ada pepatah yang bilang begini, Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Ya, jadi Tuhan senang, suka pada mereka yang rajin dan proaktif, saudara-saudara. Kita jadi manusia juga harus proaktif dan rajin. Kita harus memperhatikan situasi, ya, ngamati apa yang perlu kita lakukan. Dan kemudian kita ambil langkah untuk melakukannya. Meskipun kadang-kadang gak nyaman buat kita. Tuhan gak suka orang yang sombong. Kita harus sadar tentang siapa kita sebenarnya. Ya, bisa aja kita kehilangan kerjaan loh. Ya, bisa aja. Karena keadaan bisa berubah, saudara-saudara. Kita gak perlu malu kalau orang lain tahu kita lagi susah. Justru lebih malu kalau kita gengsi untuk kerja. Pekerjaan semua adalah baik. Gak peduli kerja apa. Yang penting itu benar. Apapun yang kita kerjakan, saudara-saudara. Meskipun itu kecil, harus kita kerjakan dengan sikap yang baik. Itu menyenangkan Tuhan. Dan kita lihat Rut, ya. Rut dia pergi, kebetulan datang ke bagian ladang milik si Boas. Kebetulan ada di sana. Dari kata kebetulan ini, kalau kita lihat dari sudut pandang orang, ini sepertinya kebetulan yang beruntung, saudara-saudara. Ya kan? Tapi bagaimanapun kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa. Bukan keberuntungan atau kebetulan Rut ada di padangnya atau di ladangnya Boas pada waktu itu. Tapi ini disebut apa, saudara-saudara? Pemeliharaan Tuhan. Berarti Tuhan dengan kuasanya mengatur keadaan dan peristiwa dalam hidup kita untuk tujuan yang baik. Seringkali Tuhan atur hal-hal yang gak jelas, gak kepikir. Ya, gak kepikir. Bagi orang yang percaya ini kebetulan, bagi orang yang tidak percaya, saya bilang ini kebetulan. Tapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan membawa Rut ke ladangnya si Boas. Itu untuk kebaikan Rut, itu untuk kebaikan Boas, itu untuk kebaikan Naomi. Jadi pada waktu Rut bekerja di ladang, itu semua sudah diatur Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu Rut bekerja sendiri, di ladang itu sendirian tanpa perlindungan. Enggak ada yang dia kenal pada saat itu. Boas diberitahu bahwa Rut adalah wanita orang Moab. Tapi justru Boas melindungi Rut. Kasih jaminan keamanan buat Rut. Ya, Rut hampir enggak percaya Boas melakukan hal itu untuk dia. Rut bilang, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku. Padahal aku ini adalah seorang asing. Boas bilang, aku udah mendengar bagaimana kamu melayani setia pada mertuamu. Dan sekarang kamu bekerja di ladang juga untuk kamu bisa makan dan mertuamu bisa makan. Dan Boas bilang, Tuhan kiranya membalas keperbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Ya, Rut diajak makan, saudara-saudara. Diajak makan bersama dengan Boas. Dan juga setiap kali pulang Rut dibekali gandum tambahan untuk dibawa pulang. Perlakuan yang sangat istimewa buat orang asing seperti Rut. Tapi ini bukan kebetulan. Ya, ini bukan kebetulan, tapi ini adalah pemeliharaan Tuhan. Coba perhatikan apa kata Boas di Rut 2 pasal 12. Rut 12 ayat 12. Rut pasal 2 ayat 12. Di bawah sayapnya engkau datang untuk berlindung.
Artinya Rut percaya pada Tuhan, saudara-saudara, untuk mencari perlindungan di bawah sayapnya. Saya mau bilang saudara-saudara, kita semua, kita adalah Rut, kita adalah orang yang bekerja di ladang, kita miskin, kita adalah orang buangan, orang asing, orang berdosa yang butuh pertolongan. Dan kabar baiknya, ada Sang Penebus, Tuhan Yesus yang mencari kita. Dia datang kepada kita, Dia melindungi kita dari bahaya, menjamin keselamatan kita. Dia juga mengundang kita makan duduk di mejanya. Enggak hanya duduk saudara-saudara, tapi Dia juga datang melayani kita. Ya, Dia katakan, kamu enggak perlu lagi pergi ke ladang lain. Apa yang kamu butuhkan semua ada di ladangnya. Ya. Di Rut pasal 2 ayat 8 dikatakan apa? Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan gak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuanku. Tuhan memberi jaminan kebutuhan tersedia buat kita semua, saudara. Kamu gak usah pergi ke tempat lain, kata Tuhan. Ya. Hal ini berhubungan dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Sampai di sini kita perlu hati-hati, saudara-saudara. Kalau kita sampai di sini kita perlu hati-hati. Maksud saya, jangan sampai kita menyamakan karakter Boas sepenuhnya dengan Tuhan. Ya, yang saya maksud, ketika kita melihat Boas, kita jangan berpikir, oke, Boas sama dengan Tuhan dalam cerita ini. Enggak, saudara-saudara, Boas bukan Tuhan, Rut bukan Tuhan, Naomi bukan Tuhan. Ya. Tapi yang kita lihat adalah gambar karakter Tuhan yang ditampilkan dalam cerita ini. Ya, jadi kita lihat bahwa karakter Tuhan dalam karakter Boas. Ada apa yang kita pelajari dari pasal 2 ini, saudara-saudara? Inilah gambaran si Boas. Dia memperhatikan yang terbuang sebagai keluarganya. Dia melindungi yang lemah. Dia melayani yang lapar dan memberi buat yang membutuhkan, saudara-saudara. Artinya Tuhan memberkati, melindungi mereka yang datang kepada Dia. Kita juga belajar bahwa kita harus memberkati setiap orang-orang yang kurang beruntung, menjadi berkat buat orang lain. Dan kita juga perbuatan kita baik, perbuatan baik kita itu bisa dilihat orang dan akan membawa dampak. Seperti apa yang dilakukan Rut pada mertua. Dan Boas bisa melihat ya perbuatan baiknya itu. Oke, saudara-saudara, itu adalah pasal kedua. Mari kita masuk ke pasal ketiga, saudara-saudara. Rut pasal 3. Kita lihat karena kebaikan Rut, Naomi mulai pulih dari kesedihan dan dia mau mempertemukan Boas dan Rut. Ya, Naomi menyuruh Rut untuk menenangkan diri dan pergi berbaring di kaki Boas. Rut percaya pada Naomi dan melakukan apa yang dia katakan. Rut menunggu Boas selesai makan dan minum, lalu berbaring di kakinya. Ya, tengah malam Boas bangun, ada Rut di kakinya. Boas tanya, siapa kamu? Dan Rut katakan bahwa dia adalah hambanya yang bekerja di ladang. Dan pada saat itu Rut minta Boas untuk menjadi penebus keluarganya dan melindunginya di bawah sayapnya. Di pasal 3 ini, saudara-saudara, kita lihat Boas dan Rut akhirnya jatuh cinta. Rut kehilangan suami, akhirnya bertemu dengan pria yang lebih tua yang mau menolong dia. Dan sekarang ibu mertuanya menyuruh dia untuk berbaring di kaki Boas. Yang artinya adalah minta Boas deh untuk jadi istri, untuk jadi suamimu. Ya, minta Boas supaya dia jadikan kamu istrinya. Itu dilakukan oleh Rut, saudara-saudara. Dari percakapan mereka, akhirnya kita lihat bahwa Boas berjanji untuk menebus Rut, juga melindungi Rut. Ya, itu di ayat 11 sampai 13. Rut pasal 3 ayat 11 sampai 13. Itu adalah pernyataan cinta Boas pada Rut. Yang kita bisa pelajari dari pasal 3 ini adalah cinta. Ya, kita pelajari cinta di pasal 3 ini. Yang pertama, cinta itu melindungi, saudara-saudara. Di Rut pasal 3 ini kita juga belajar tentang perlindungan. Kalau saudara-saudara lihat di ayat 1, Naomi itu mau melindungi Rut. Ya, mau melindungi Rut. Naomi bilang dia akan bantu carikan Rut perlindungan. Artinya seorang suami buat Rut.
Dan kalau kita dilihat di ayat 9, Rut juga minta pada Boas, kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi kita lihat perlindungan, saudara. Cinta itu melindungi. Ternyata Rut juga bukan cuma mencari seorang suami untuk dirinya, tapi juga pelindung untuk dia dan Naomi, saudara. Seorang penebus yang akan menjaga dan melindungi keluarganya. Boas jelas diminta untuk melindungi Rut, dan Boas berjanji melindungi Rut. Jadi yang pertama, cinta itu melindungi, saudara-saudara. Yang kedua, cinta itu suci. Saya mau saudara-saudara perhatikan di sini bahwa pada waktu itu, di zaman hakim-hakim, enggak ada yang memerintah Israel. Ya, pada waktu itu kejahatan luar biasa, moral seks yang rusak, saudara. Orang-orang melakukan apa yang mereka anggap benar. Kita lihat di sini pada malam itu, saudara-saudara, Boas dan Rut berdua di pengirikan, di tempat pengirikan. Saudara-saudara ingat, Rut adalah orang Moab, dan bagaimana sejarah asal orang Moab di Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Perhatikan juga keadaan yang sama pada waktu itu. Pada zaman Sodom dan Gomora, ya. Pada waktu itu adalah kejahatan yang luar biasa, moral seks yang rusak. Ya, orang-orang melakukan apa yang mereka anggap benar juga. Perhatikan juga keadaan yang sama pada waktu Rut, pada zaman hakim-hakim. Dan kita lihat saudara-saudara, ada kesamaan dalam kejadian ini. Waktu Rut ada di kamar Boas pada waktu itu. Ya, pada malam itu Lot dikasih minum, saudara-saudara. Di Kejadian 19 ayat 33 ada kesamaan, yaitu pada waktu itu malam itu Lot dikasih minum anggur. Lalu anaknya masuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Ya. Dan pada malam itu Rut juga datangi Boas. Boas juga habis makan dan habis minum lalu tidur. Kita lihat ada kesamaan di sini. Ada dua wanita dengan maksud yang sama, ya, yaitu untuk melanjutkan keturunan mereka. Ya, kalau kita perhatikan ini kedua kejadian ini mirip, saudara-saudara, ya. Tapi kita lihat, saudara-saudara, di sini ada dua wanita dengan maksud yang sama, dengan kejadian yang hampir sama. Tapi kita lihat kedua wanita ini keluar dengan membawa benih yang berbeda. Ya, anaknya Lot keluar membawa benih dalam kandungannya, karena hubungannya dengan ayahnya sendiri. Tapi Rut, dia keluar besok pagi dengan membawa benih pulang, benih gandum pulang untuk mertuanya. Ya, di sini kita belajar bagaimana dalam keadaan dunia yang penuh dengan moral yang rusak, tapi buat mereka yang tinggal di dalam Tuhan, yang setia melakukan perintahnya, saudara-saudara, pasti juga akan menjaga kesucian mereka. Boas dan Rut tetap menjaga kesucian mereka. Mereka orang-orang yang setia, mereka orang-orang yang tetap menjaga kesucian mereka. Ya, ini contoh untuk penting, yang sangat penting untuk setiap anak-anak muda, untuk suami istri, untuk kita semua. Kita tinggal di dunia, di zaman yang penuh dengan moral yang rusak. Pastikan kita nggak kompromi dengan itu. Tuhan mau kita mencintai kesucian. Ya, untuk itu saudara-saudara sekalian, untuk pasangan hidup, untuk orang-orang yang mau mencari pasangan hidup, pastikan saudara-saudara, pria atau wanita yang Anda kejar itu satu iman. Pastikan pria atau wanita yang Anda kejar adalah orang yang cinta Tuhan. Pastikan pria atau wanita yang itu bisa menepati janji mereka. Pastikan kalau dia pria, dia bisa melindungi Anda. Pastikan kalau dia wanita yang menghormat suami. Dan yang paling penting saudara-saudara, jaga kesucian saudara. Jaga kesucian Anda. No sex before marriage. Ya, no sex sebelum menikah. Karena kalau saudara cinta Tuhan, artinya saudara harus menjaga kesucian hubungan saudara. Karena cinta yang dari Tuhan itu suci. Cinta itu suci, saudara. Ya, jadi ada dua hal yang perlu kita pelajari di sini. Pasal 3, cinta itu melindungi dan cinta itu suci.
Saudara-saudara, mari kita masuk ke pasal 4, saudara-saudara. Di pasal 4 ini kita melihat bahwa Boas akhirnya mengambil Ruth menjadi istrinya dan mereka memilih anak, mempunyai anak. Ya, mempunyai anak yaitu Obed. Dia adalah ayah Isai, ayah Daud. Sekali lagi, dari kisah ini saudara-saudara, fokus sebenarnya bukan pada Naomi maupun Ruth atau Boas, tetapi pada Allah yang punya rencana dan agenda yang luar biasa dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa lewat penderitaan dua wanita ini. Siapa yang bisa bayangkan saudara, pada waktu itu, masa terburuk di Israel, masa terburuk bangsa Israel pada waktu itu, Allah secara diam-diam berkarya lewat penderitaan dari satu keluarga ini untuk mempersiapkan jalan buat Raja Israel terbesar, Raja Daud. Dan bukan hanya itu, sebenarnya mempersiapkan jalan untuk Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa kita. Kita lihat di kitab Rut ini sebenarnya adalah tentang bagaimana Tuhan menebus kita. Ya, kata menebus artinya membeli atau membebaskan dengan membayar harga. Sejak manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3, Tuhan melakukan suatu rencana untuk membebaskan kita dari dosa. Ya, dengan membayar harga, saudara-saudara. Semua cerita di Alkitab itu berhubungan dengan itu. Saudara-saudara, mari kita mau bandingkan Rut pasal 1 dengan Rut pasal 4. Terutama tentang Naomi di sini, saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara, kalau kita lihat ada Obed dalam pelukan Rut di Rut pasal 4 ayat 16. Ya, kita lihat Obed ada dalam pelukan Rut. Ini menunjukkan kepada kita tentang Tuhan ada dalam kehidupan Naomi. Ya, jadi kita lihat di pasal 4 ini kita belajar satu, Tuhan membawa umatnya kembali ke tanah perjanjian. Artinya, Tuhan akan menerima kita kembali kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan membawa umatnya dari kekosongan menuju kelimpahan. Anda ingat, saudara-saudara ingat, di akhir pasal 1, apa yang kita lihat adalah Naomi kembali dengan tangan yang kosong, berkata kepada wanita-wanita di Bethlehem, aku enggak punya apa-apa, saya enggak memiliki apa-apa. Tuhan membawaku kembali dengan tangan kosong. Tapi pada saat ini saudara, pada saat itu Naomi enggak sadar di sampingnya ada Ruth, menantu perempuannya orang Moab. Justru melalui Ruth ini saudara-saudara, di akhir pasal 4, Naomi enggak lagi dengan tangan kosong. Tapi dia menggendong bayi dari Ruth, menantunya itu. Tuhan membawa umatnya dari kekosongan menjadi kelimpahan. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan membawa umatnya dari kutukan menjadi berkat. Kalau saudara-saudara ingat di pasal 1, Ruth dan Naomi enggak punya anak untuk meneruskan garis keturunan mereka. Enggak punya anak pada waktu itu dianggap apa saudara-saudara? Sebagai kutukan, kurang dihormati, dianggap rendah. Itu yang dilakukan oleh tetangga-tetangga perempuan pada waktu mereka menyambut Naomi sampai di Bethlehem. Tapi di pasal 4, ayat 14 sampai 15 kita lihat Ruth dan Naomi diberkati. Dan tetangga-tetangga mereka yang perempuan-perempuan itu memberkati mereka. Ya, mereka memberkati Ruth dan Naomi karena apa yang diperoleh Ruth dan Naomi, yaitu keturunan untuk mereka. Jadi Tuhan merubah kutukan menjadi berkat untuk umatnya, saudara-saudara. Yang keempat, Tuhan membawa umatnya dari kepahitan menuju kebahagiaan. Bisa enggak saudara bayangkan senyuman di wajah Naomi pada waktu dia menggendong atau melihat cucunya, ya, di bagian terakhir dari pasal 4, ya, bayangkan saudara-saudara, Naomi betapa bahagianya dia. Mungkin Naomi panggil tetangga-tetangganya, ya, dan bilang, jangan panggil aku pahit lagi, tapi panggil aku sukacita gembira, ya. Dia sangat gembira.
Dia telah dibawa dari kepahitan ke kebahagiaan. Itu yang dilakukan Tuhan. Yang kelima, Tuhan membawa umatnya dari kematian kepada kehidupan. Lihat apa yang terjadi di pasal 1. Kitab Rut dimulai dengan apa? 3 kematian. Tapi di akhirnya kita lihat ada pernikahan dan lahirnya bayi, saudara-saudara. Kematian, kehidupan. Yang Maha Kuasa adalah berkuasa. Yang Maha Kuasa berkuasa atas kematian dan kehidupan. Dia membawa umatnya dari kematian pada kehidupan. Artinya kehidupan menang atas kematian. Jadi kita lihat saudara-saudara, dari kematian menjadi kehidupan, dari kutuk menjadi berkat, dari kepahitan menjadi kebahagiaan, dari kekosongan menjadi kepenuhan, dan Tuhan membawa umatnya dari keputusasaan menjadi harapan. Dari kitab Rut ini kita melihat 10 generasi ke depan, dan kita nggak pernah bayangkan, luar biasa saudara-saudara. Keturunan ini akan menjadi keturunan Raja Daud, dan kemudian akan menjadi keturunan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin saudara-saudara nanti di rumah lihat di Matius 1, dari garis keturunan mereka lah orang-orang yang ada di Matius 1 itu, kita melihat lahirlah Mesias kita Tuhan Yesus Kristus. Ini keindahan Injil saudara-saudara, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang indah buat kita semua. Tuhan memakai satu keluarga, Elimelek, meninggalkan tanah perjanjian, pergi ke kota Moab, tanah yang terkutuk. Dan Tuhan menggunakan dosa Elimelek untuk menghasilkan keselamatan untuk umat. Karena kasih karunia Kristus, kita diselamatkan. Dia datang untuk menghapus dosa kita, dia cari kita, dia melindungi kita. Dia sediakan keperluan kita, dan dia mengubah status kita, saudara-saudara. Dosa kita di masa lalu enggak menghalangi harapan untuk masa depan kita. Karena Yesus, hidup kita penuh harapan. Karena Yesus, kita mendapat jaminan keselamatan dan damai sejahtera. Kita bukan lagi budak, kita bukan lagi orang asing, tapi kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Saya mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penebusan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberi jalan bagi kami untuk masuk menjadi keluarga Allah. Sebagai anak-anak Allah. Kami orang-orang berdosa yang telah meninggalkan Tuhan, tapi Engkau mencari kami, Engkau melindungi kami, Engkau mencukupi kami. Tuhan menebus kami. Tuhan telah menjadikan kami baru. Sekarang Kristus tinggal di dalam kami. Kami memiliki kehidupan yang baru. Yang lama sudah pergi, yang baru telah datang. Kami adalah ciptaan baru lewat penebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga saya berdoa Tuhan untuk jemaat Shekinah. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kehidupan mereka. Tuhan yang akan buka jalan dan Tuhan akan memberi jalan keluar bagi mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Ada penyertaan Tuhan selalu untuk setiap mereka. Saya juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak David Setiamijaya. Tuhan berkati dia dengan kesehatan tubuh yang sempurna. Dalam pelayanannya diberkati Tuhan. Dalam pekerjaannya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah dalam setiap pergerakan yang dipimpinnya Tuhan, itu menjadi pergerakan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Australia, untuk Indonesia. Kedua negara ini ada dalam penyertaan Tuhan. Kepemimpinan keluarga kedua negara ini juga ada dalam tuntunan Tuhan. Mereka memerintah dengan sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih kemurahan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Perlindungan Tuhan sempurna menyertai jemaat Shekinah dan keluarga mereka. Damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera di Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.